Cerita pertama aku jadi TKW yang disiksa agent part 3. Hai semuanya, assalamualaikum. Temenin aku beres-beres yuk sambil mau lanjutin cerita kisah aku yang pernah disiksa agent Indonesia. Oke teman-teman, seperti yang aku bilang di video sebelumnya bahwa aku sebelum ke Arab Saudi pernah ke Bahrain setelah disiksa lalu dilempar ke negara Qatar sama agent. Nah jadi 4 bulan berlalu aku kerja di Qatar. Majikan aku tuh semakin hari semakin gak baik, apalagi majikan laki-laki itu sering banget mau mukul aku walaupun gak terjadi. Nah karena aku takut, aku minta dipulangin ke agent tapi nggak bisa karena di Qatar itu aku nggak punya agent resmi karena aku ini lemparan dari Bahrain. Dari situ aku mulai memutar otak bagaimana aku bisa keluar dari rumah itu. Akhirnya aku minta tolong ke supir dengan memohon-mohon tolong belikan HP, lalu aku kasih duitnya. Waktu itu gaji aku sekitar 800 rial Qatar atau setara dengan 2.400.000. Dari 4 bulan kerja itu aku cuman megang uang 1 bulan, yang 1 bulan gak dibayar, yang 2 bulan udah dikirimin ke kampung. Nah dari gaji 1 bulan ini aku belikan HP sama kartu. Nah akhirnya supir itu bawakan aku HP lah dengan cara diam-diam karena kalau ketahuan majikan itu bisa bahaya. Nah pas aku aktifin HP, yang pertama aku hubungi ya tentunya orang tua. Pasti mereka khawatir banget karena selama 5 bulan aku nggak ada menghubunginya. Dan aku nggak menceritakan keadaan aku pada waktu itu kalau aku lagi nggak baik-baik aja. Karena seperti yang aku bilang, aku nggak pamitan waktu aku pergi merantau. Bisa dibilang itu aku pelarian karena disakitin mantan suami. Makanya pertama merantau hidup aku sengsara karena nggak ada restu dari orang tua. Oke lanjut. Nah setelah itu aku buat Facebook dengan tujuan aku mau cari grup-grup pahlawan devisa atau grup-grup para TKW. Nah setelah aku nemu grup kumpulan para TKW, di situ aku buat status. Nah setelah aku ketemu grup kumpulan para TKW Timur Tengah, aku langsung gabung dan pastinya aku buat status dengan minta tolong. Nah di situ aku minta tolong, ada yang bisa ngeluarin aku nggak dari rumah majikan aku itu? Nggak ada yang jawab, nggak ada yang bisa. Tapi ada salah satu komentar yaitu ngasih nomor embasi. Kebetulan dia di Qatar udah 8 tahun. Tentunya aku langsung simpan nomor embasi. Tapi aku nggak langsung telepon embasi. Aku kuat-kuatin dulu kerja sampai ada kesempatan untuk aku keluar dari rumah itu. Nah singkat waktu pas gajian ke 6 bulan itu majikan perempuan sama 5 anaknya pergi liburan ke Dubai dan di rumah cuman ada majikan laki-laki. Ya itu jadi kesempatan aku dong untuk keluar dari rumah itu. Nah tapi sebelum aku pergi aku nanya-nanya sama supir ke jalan raya yang banyak taksinya, jauh nggak dari sini? Katanya 10 menit, tapi kalau kamu lari 5 menit juga nyampe. Alhamdulillahnya si supir itu mau bantuin ngasih info. Semua itu sudah aku pikirkan dan aku rencanakan biar waktu itu pas. Nah lalu aku telepon embasi minta tolong bahwa aku pengen keluar dari rumah itu. Tapi embasi nggak bisa ngejemput karena terlalu beresiko, apalagi di setiap sudut halaman rumah majikan aku ini dipasang CCTV. Dan setelah dikasih arahan sama supir dan embasi, esok paginya aku lari keluar yaitu ke jalan raya yang banyak taksinya. Dan aku pun keluar lari dengan terbirit-birit karena takut keburu majikan lagi bangun, kalau aku ketangkep bisa habis aku. Akhirnya pas ketemu taksi langsung lah aku masuk dan aku bilang go Indonesia karena waktu itu tuh aku belum bisa bahasa Arab. Bahasa Inggris pun aku cuman taunya yes no doang. Lalu setengah jam kemudian nyampelah aku embasi dan di situ aku menceritakan semuanya. Di situ aku nggak langsung diproses pulang karena ada beberapa surat yang harus diurus. Nah setelah 3 minggu ditampung akhirnya aku pulang deh ke Indonesia. Walaupun aku nggak sukses nggak bawa uang, tapi aku bersyukur banget pulang dengan selamat. Nah karena kejadian itu aku nggak mau merantau lagi ke luar negeri, aku trauma. Tapi beberapa tahun aku di Indonesia aku pergi lagi ke Arab Saudi.
nasib berkata lain. Oke teman-teman, sampai di sini cerita kisah aku yang pilu pertama jadi TKW. Bila ada yang mau dipertanyakan tentang pengalaman aku lainnya jadi perantau, silahkan tinggalkan komen. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton videoku ini sampai akhir tanpa skip. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Sampai jumpa, dadah.